Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku sebangsa setanah air. Kembali lagi bersama saya Sang Mualaf Bang Goto. Ada yang bertanya kepada saya, Bang, kenapa kalau orang itu mempelajari filsafat itu banyak yang ateis, terutama di Eropa dan di Amerika sana? Jadi saya jawabnya simpel saja ya, begini. Ketika Anda mempelajari filsafat dengan menggunakan landasan berpikir dari sesuatu yang salah atau mengambil referensi dari sesuatu yang salah, bisa jadi memang Anda akan agnostik mungkin atau ateis mungkin ya. Tapi ketika Anda belajar filsafat ya menggunakan landasan berpikir yang lahir dari sesuatu yang benar, maka yang terjadi justru Anda bisa meng-create kronologi itu. Justru terjadi kemajuan berpikir. Gitu loh. Jadi Anda kalau belajar filsafat menggunakan landasan berpikir yang benar, maka Anda akan mampu menciptakan sesuatu yang baru. Sudah banyak contoh ya filsuf-filsuf muslim kalau Anda pelajari sejarahnya seperti Abdul Musa Al-Khwarizmi, terus seperti Ibnu Sina, ilmuwan muslim ini ya, yang bisa menciptakan sesuatu yang baru yang bermanfaat bagi dunia. Jadi sekali lagi, ketika Anda belajar filsafat dengan landasan berpikir dari sesuatu yang salah, maka yang terjadi Anda agnostik bahkan ateis ya. Tapi kalau Anda belajar filsafat dengan menggunakan landasan berpikir dari sesuatu yang benar, yang lahir dari sesuatu yang benar, maka yang terjadi Anda bisa meng-create new knowledge, menciptakan ilmu baru, dan akan terjadi kemajuan berpikir. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman jangan takut belajar filsafat, karena filsafat itu adalah mother of sense, atau lebih jelasnya lagi mother of all knowledge, ibu dari pengetahuan atau induk dari segala ilmu pengetahuan. Jadi ada baiknya ketika Anda belajar filsafat, pakailah Al-Quran untuk menjadi landasan berpikir Anda, menjadi referensi Anda untuk mempelajari filsafat. Memang betul, rata-rata tokoh-tokoh filsafat itu berasal dari tokoh-tokoh Yunani kuno ya. Tapi yang perlu kita pahami bersama saudara, karena ilmu pengetahuan itu tidak terbatas ya. Kemampuan Anda berpikir ya, kemampuan Anda menganalisa, ini semua bisa membantu Anda untuk mempelajari filsafat itu secara benar. Jadi pakailah logika, pakailah rasionalisme, agar Anda mampu belajar filsafat secara benar. Sekali lagi, yang Islam, teman-teman Islam, pakailah Al-Quran sebagai landasan berpikir untuk mempelajari filsafat. Apalagi ketika Anda mempelajari ontologi, epistemologi, aksiologi, atau mungkin lebih lagi kepada falibilisme mungkin, atau realisme, atau mungkin positivisme, atau mungkin stoikisme, atau mungkin idealisme, atau dualisme dan yang lain. Sebaiknya Anda menggunakan landasan berpikir dari kitab suci Al-Quran. Ya, sekali lagi, jika Anda ingin menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang dengan mempelajari filsafat, pakailah Al-Quran sebagai landasan berpikir Anda. Ya, jadi betul ya, filsafat itu memang seperti pisau yang tajam atau benda yang tajam tuh.
Ketika kita goreskan ke diri kita, otomatis yang kita dapat adalah celaka. Tapi ketika kita gunakan pisau itu untuk memotong kue, ya otomatis kita akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, yaitu rasa kue itu tersebut. Jadi begitu saudara-saudaraku. Dan ada juga yang bertanya kepada saya, Bang, kalau mahasiswa apa sih, buku apa sih yang dipelajari tuh filsafat tuh yang bagus tuh kira-kira. Kalau saya pribadi ya, saya cuman kasih referensi aja dari buku karangan Bertrand Arthur William Russell ya, dari Britannia Raya ya, cucu dari Lord John Russell. Iya, dengan Lydia Russell ya, yang lahir 1882, wafat 1970. Ya, beliau ini adalah tokoh ya. Bertrand Russell ini adalah tokoh anti perang atau anti nuklir. Ya. Jadi beliau ini adalah tokoh yang sangat menentang penyebaran nuklir. Bahkan beliau ini sempat dipenjara itu 2 kali ya. Yang pertama kali itu 6 bulan ya. Lalu beliau mencetus konferensi itu ya, konferensi Putwest namanya, di mana konferensi ini mengumpulkan ya berbagai ilmuwan untuk ilmuwan yang prihatin dengan teknologi perkembangan nuklir itu. Jadi beliau udah 2 kali ditangkap ya. Nah, yang terakhir beliau ditangkap karena beliau terlibat demonstrasi ya. Beliau terlibat demonstrasi menentang itu penyebaran nuklir di seluruh dunia. Kalau abang atau Anda mau beli bukunya, judulnya itu History of Western Philosophy. Sekali lagi bukunya judulnya History of Western Philosophy. Jadi di situ sudah gabung semua, ada sosial, budaya, itu ya, dan yang lain ya. Silakan Anda beli bagi mahasiswa dan pelajari. Tapi sekali lagi, ketika Anda membaca buku-buku karangan para filsuf, gunakanlah Al-Quran untuk menjadi dasar, landasan berpikir Anda untuk mempelajari sesuatu, supaya terjadi kemajuan berpikir, supaya Anda bisa meng-create new knowledge atau menciptakan ilmu yang baru. Itu. Kalau Anda belajar logika, Anda belajar rasionalisme, atau mungkin Anda suka di dunia perdebatan ya, hal-hal ini sangat penting sebenarnya. Ya, belajar ilmu filsafat itu sangat penting. Kenapa? Karena filsafat mengajar kita ya untuk mengkaji sesuatu, meneliti sesuatu, menganalisa sesuatu itu menggunakan akal dan pikiran kita. Dia sejalan dengan Al-Quran. Makanya saya katakan berkali-kali Al-Quran itu scientifically proven, karena Al-Quran berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan apapun juga. Gitu ya, saudara. Makanya saya mualaf, kenapa? Karena saya mengkaji semua, terutama saya mengkaji dari sisi ilmu falibilisme itu. Saya mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran itu adalah Alkitab ya, yang meluruskan, membenarkan, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau kita belajar falibilisme, itu pertanyaan yang timbul itu ada 2. Yang pertama ya, kalau Anda dihadapkan dengan 2 pilihan itu, yang mana Anda pilih, yang sedikit salahnya atau yang banyak salahnya. Misalnya Anda mempelajari Al-Quran dan Bible, ternyata faktanya ya, Al-Quran itu ditinjau dari segi falibilisme itu hanya sedikit salahnya, sementara Bible itu banyak salahnya. Nah, ketika Anda dihadapkan dengan 2 pilihan, kalau Anda orang
orang waras, ya. Anda tidak gila ketika Anda dihadapkan dengan pilihan. Anda pilih yang mana? A, yang sedikit salahnya, atau B, ya, yang banyak salahnya. Otomatis orang waras atau orang-orang tidak gila itu akan memilih sedikit salah daripada yang banyak salah. Nah, setelah saya meneliti Bible, meneliti budaya Kristen dan Islam, jawaban saya dari kacamata falibilisme, sesalah-salahnya Islam jauh-jauh lebih salah Kristen. Nah, begitu. Jadi saya ulang ya, sesalah-salahnya Al-Quran jauh-jauh lebih salah Bible. Itu dari kacamata falibilisme. Dan seburuk-buruknya sejarah Islam jauh-jauh lebih buruk sejarah Kristen. Nah, begitu saudara. Jadi falibilisme ini adalah filsafat yang identik dengan epistemologi, di mana falibilisme ini mengajar, atau doktrin paham ini mengajar ilmu pengetahuan itu belum tentu benar, bisa jadi dia salah. Jadi sekali lagi saya menjawab dari kacamata falibilisme. Dengar baik-baik saudara-saudaraku, sesalah-salahnya Al-Quran menurut pendapat Anda akan jauh-jauh lebih salah Bible. Itu dari kacamata falibilisme. Dan seburuk-buruknya sejarah Islam jauh-jauh lebih buruk sejarah Kristen. Ya, mungkin sampai di sini dulu teman-teman, sedikit saya berbicara tentang filsafat. Nanti kapan waktu kita jumpa lagi, atau mungkin kita jumpa di Komel TikTok. Nah, saudara, nanti saya akan menerangkan lebih jelas lagi mengenai apa itu Bible, apa itu Al-Quran, dan bagaimana perbandingannya, kesalahannya dan kebenarannya. Nah, kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.